Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita kekuatan sehat iman, lahir maupun batin, sehingga pada hari ini teman-teman bisa menonton video dakwah singkat dari saya. Dan dalam hal ini semata-mata hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup dari yang jahiliyah menuju yang peradaban modern seperti saat ini, yang mana kemajuan ilmu dan teknologi pada hari ini yang kita rasakan. Dan semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir insyaallah. Melalui kesempatan ini saya akan memberikan dakwah singkat tentang temperamen emosional. Yang pertama, saya mau menjelaskan apa arti dari emosi itu sendiri. Yang pertama, emosi itu diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi yang tentunya dilakukan oleh tubuh, yang mana biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir, yaitu sifat intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar, yang mana sikap manusia selama ini dari hal yang dibarengi dengan dua aspek, yaitu adanya daya pikir kognitif dan psikomotorik atau konatif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif, dan hal ini merupakan dari penentuan sikap, yang mana menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia itu sendiri. Dan emosi amarah ini sering terlihat dalam wajah seperti cemberut atau dengan mata melotot dan juga mengambil sikap yang tegas, atau mungkin berpaling dan berbicara kasar dan semacamnya. Dan untuk reaksi tubuh juga bisa berkeringat dan muka memerah, dan orang yang marah itu juga bisa memukul atau menendang, bahkan melempar barang yang ada di sekitarnya. Dan bahaya dalam sifat temperamental bagi kesehatan itu memiliki beberapa jenis, dan yang termasuk itu memiliki sifat temperamental dapat diibaratkan seperti menyimpan bom waktu yang suatu saat akan meledak, yang kita sendiri pun tidak tahu kapan waktunya emosi itu meledak. Dan berikut beberapa bahaya kesehatan mental dari sifat temperamental itu sendiri. Yang pertama ada meningkatkan resiko gangguan kesehatan jantung, dan juga yang kedua melemahkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga meningkatkan resiko gangguan kesehatan paru-paru, dan selain itu peningkatan hormon stres juga dapat memicu beragam penyakit seperti merubahnya metabolisme tubuh, insomnia, depresi, hingga sakit perut, dan juga meningkatnya rasa cemas. Dan cara mengatasinya saya ingin menjelaskan. Yang pertama itu kita kenali dulu penyebab dari sifat temperamental yang ada di dalam diri kita. Misalnya
kita tarik ulur, kita tanya orang tua kita dari mana asal sifat temperamental kita, atau kita lihat di histori sebelumnya, kenapa atau bagaimana penyebabnya sifat temperamental itu terjadi pada diri kita. Yang kedua ada praktik mindfulness, atau seperti kita itu pada saat ketika kita sedang marah, kita pergi ke ruangan yang sepi, lalu kita duduk hingga tutup mata dan kita rasakan reaksi fisik ketika kita sedang emosional atau sedang marah. Dan yang ketiga itu adalah kita harus rutin dalam berolahraga, karena selain baik untuk kesehatan tubuh, olahraga juga membantu kita untuk meningkatkan kontrol diri kita, termasuk pada amarah itu sendiri, karena olahraga mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih baik dan memberikan efek menenangkan pada diri kita, seperti itu. Dan di dalam Al-Quran juga kemarahan ditunjukkan pada kisah Nabi Musa dan Nabi Yunus yang ditunjukkan dalam bentuk amarah yang berbeda. Nah, hal ini juga tertera pada surat Al-A'raf ayat 150 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. ولما رجاء موسى إلى قومه قد بنى آسفا قال بئس ما خلفتمون من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وقدوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Yang artinya, dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh atau Taurat itu dengan memegang kepala saudaranya yaitu Harun, sambil menarik ke arahnya, berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Berikut isian dari surat Al-A'raf ayat 150. Dan demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk temperamental emosional ini. Karena kalau kita dapat mengontrol emosi kita, sesungguhnya hidup itu lebih damai, hidup itu lebih tenang, kita menjadi lebih bahagia karena kita telah berhasil menahan emosi atau menahan temperamental yang ada di diri kita sendiri. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memaafkan segala kekhilafan atau kesalahan saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi yang tidak luput daripada dosa, salah, dan khilaf. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.